Jepang telah menjajah Indonesia sejak tahun 1945. Selama penjajahan, rakyat Indonesia telah diberi kemerdekaan. Jepang telah menguasai Indonesia. Namun, pada tahun 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, sehingga kekalahannya semakin melemah. Keadaan Jepang seperti dialami Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Jepang pun berada di akhir kekalahan. Dalam keadaan terdesak, Jepang menggunakan PPKI pada 7 Agustus 1945 dan membentuk PPKI Menyiapkan Kemerdekaan Indonesia. PPKI merupakan kumpulan orang dari berbagai daerah dan sama sebagai figur dan hal dalam daerah tersebut. Pada 11 Agustus 1945, Muhammad Hatta telah berbagi sampai Indonesia pergi ke dalam beberapa memenuhi panggilan Malaysia Tengki yang merupakan penguasa yang tertinggi dan sejarah Malaysia. Dalam pertemuan pada 12 Agustus 1945, Jenderal Sudirman menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan PPKI dasar untuk mempersiapkan pelaksanaannya. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Dengan cara apa? Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Ya sudah, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda. Karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu, kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah membicarakan proklamasi kemerdekaan negara, 2 hari kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang menyatakan kemerdekaan acara pada yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi tokoh muda yang Hazel Rivera, Beatrice, Darwis, dan Hairo Saleh menjual cerita ini melalui radio Indo. Syahrir yang sedang membingung memikirkan bagaimana cara kemerdekaan Indonesia tiba-tiba terkejut mendengar berita tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea, Sultan Syahrir bilang, Syahrir radio bahwa Jepang telah menyerah pada tersebut. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Apa? Jepang menyerah pada sekutu? Ini saatnya. Kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh bangsa kita sendiri, bukan melalui PPKI. Aku harus segera menemui Muhammad Hatta. Beliau harus tahu kabar ini.
Karir, ada apa? Wajahmu tampak tergesa-gesa. Ada kabar penting, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Benarkah itu? Benar, ini kesempatan besar bagi bangsa kita. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, apa yang kau usulkan? Kemerdekaan jangan melalui PPKI. Kalau melalui badan bentukan Jepang itu, dunia bisa menganggap kemerdekaan kita adalah hadiah dari Jepang. Aku mengerti maksudmu. Kita harus segera menyampaikan hal ini kepada Soekarno. Baik, tetapi kita harus tetap hati-hati. Kalau dirinya, dia punya pengalaman kebanyakan hak. Mereka menuntut agar kemerdekaan segera diproklamasikan malam itu juga. Boleh digantiin ayah gak? Boleh panggil gantiin ayah gak? Ayah, digantiin ayah boleh gak? Ya. Kawan-kawan, sekarang saya bangsa Indonesia. Kawan-kawan, sekarang saatnya bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Kita tidak boleh menunggu sidang PPKI. Kalau menunggu terlalu lama, kesempatan ini bisa hilang. Setuju. Tapi gerakan ini tidak akan kuat jika hanya bermodal nekat tanpa senjata. Kita butuh perlindungan militer. Tanpa dukungan peta dan AIHO, rencana kita sangat berisiko. Benar, Bung. Mari kita berdua bersama ke asrama peta sekarang untuk memastikan mereka berada di pihak kita. Kita juga harus mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia. Siapa yang akan menemui Bung Karno? Aku dan Darwis akan datang menemui beliau malam ini. Setelah rapat pemuda PNI diplomasi dengan membuahkan hasil, saya mulai untuk ada Tuhan yang diutuskan asal mereka untuk menjemput dukungan senjata dari Sudan Doang Tinggi guna memperkuat gerakan mereka. Jepang sudah kalah. Kami butuh bantuan pasukan dan senjata peta untuk mengamankan kemerdekaan. Maaf, ini sulit. Membuat senjata keluar tanpa perintah resmi Jepang sangat berbahaya bagi keselamatan pasukan saya. Jangan pikirkan Jepang lagi, Shinji. Senjata itu milik bangsa. Gunakanlah untuk membela kemerdekaan kita sendiri. Shinji, ini saatnya. Jika kau tidak bergerak sekarang, kita kehilangan momentum berharga. Rakyat butuh kekuatanmu. Baiklah, Herul, Yusuf, Surahmat, demi masa depan Indonesia, saya izinkan kalian membawa dukungan senjata dan personel peta. Mari kita lakukan ini. Setelah kekuatan militer dan peta pelabuhan aman, kelompok pemuda mengusung Wikana dan Darwis ke kediaman Soekarno untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa menunggu perintah Jepang. Silahkan masuk. Ada apa malam-malam begini? Bung, Jepang sudah menyerah. Kami meminta Bung segera memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Jangan terburu-buru, Bu. Kita harus pastikan dulu keadaan sebenarnya. Tetapi ini kesempatan terbaik, Bu. Kalau terlalu lama menunggu, rakyat bisa kehilangan kesempatan emas ini. Nah, aku paham semangat kalian. Tapi soal ini menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Kita harus memikirkannya dengan matang. Apakah Bung masih ingin menunggu sidang PPKI? Ya, aku ingin semua diputuskan dengan perhitungan yang matang.
kita menyebutkan Putih Manggarai. Jadi Bung belum mau memproklamasikan kemerdekaan malam ini? Belum malam ini. Bung, bangun. Jakarta genting. Pasukan sudah siaga untuk membawa Bung keluar. Kenapa mendadak begini? Muardi, ada apa? Maaf Bung, kami mohon ikut bersama kami sekarang juga. Kemana kalian hendak membawa kami? Ke tempat yang aman, Bung. Kami hanya ingin Bung jauh dari pengaruh Jepang. Apakah ini perlu dilakukan? Ini kemerdekaan Bung. Kalian terlalu tergesa-gesa. Kemerdekaan bukan perkara kecil. Justru karena itulah, Bung, kesempatan ini tidak boleh hilang. Kami mengerti maksud kalian, tapi semuanya harus diperhitungkan matang-matang. Saudara-saudara, tenanglah. Saya datang ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Kami tidak akan membiarkan mereka kembali jika tidak ada jaminan proklamasi segera dilaksanakan. Saya menjamin dengan nyawa saya sendiri bahwa proklamasi akan dilaksanakan selama-lamanya besok, tanggal 17 Agustus pukul 12 siang. Dan kita juga tidak akan ke markas Jepang, melainkan ke rumah laksana Maeda di Jakarta. Kenapa harus ke sana? Apa jaminannya kita tidak akan ditangkap? Karena Maeda menjamin keamanan kita. Di sanalah tempat paling aman untuk menyusun nasihat tanpa gangguan patroli darat Jepang. Jika saudara Sumarjo sudah menjaminkan demikian, mari kita kembali. Kita harus segera menuliskan naskahnya.
Ih, ngapain lewat sih? Kucing. Jenderal, kami datang untuk menyampaikan bahwa bangsa Indonesia akan segera memproklamasikan kemerdekaannya. Mohon maaf, Tuhan Soekarno. Sejak tengah hari tadi, kami diperintah sekutu untuk menjaga status quo. Kami tidak diizinkan mengubah keadaan politik di Indonesia. Bukannya janji kemerdekaan sudah diberikan oleh pemerintah pusat di Tokyo. Keadaan sudah berubah. Kami sekarang hanyalah alat sekutu. Kami melarang keras adanya rapat atau proklamasi. Terima kasih sudah menerima kami di jam sahur ini, Laksamana. Sama-sama Tuan Soekarno, saya sudah mendengar bahwa pihak Angkatan Darat menolak rencana Anda. Rumah ini adalah wilayah Angkatan Laut. Kalian akan aman di sini. Kami harus segera menyusun naskah proklamasi agar bisa dibacakan pagi nanti. Silakan Tuan Hanta, semoga sejarah besar tercipta malam ini. Sini pasti gantian lu. Kalimat pertama, kami bangsa Indonesia dan kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Untuk kalimat kedua, harus ada pernyataan mengenai perpindahan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selesai. Sekarang, siapa yang harus menandatangani ini? Menurut saya, sebaiknya semua yang hadir di sini ikut menandatangani. Tidak Bung, jangan semua. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, saya titip. Tolong ketik naskah ini agar rapi. Siap Bung.
agak kurang. Bagus, bawa saja naskah tulisan tangan itu bersama. Kita pakai yang ketikan ini. Setelah sampel yang dikitik oleh tim medis dengan beberapa korban kecil, setelah sidik oleh pasangan sampai dalam sudah tidak diperlukan lagi. Saya kemudian membawa hasil tersebut ke pasangan ahli Muhammadah. Ini dokumen sejarah, tidak boleh hilang begitu saja. Apa yang kau ambil dia? Draft asli tulisan tangan Bung Karno. Kelak, bangsa ini harus tahu bagaimana naskah ini lahir. Di sudut kamar, dalam suasana hening dan penuh haru, Pak Bupati menyatakan saya berwarna merah dan putih. Dalam tidak di sana, dia melakukan dua proyek yang menjadi satu sejarah untuk yang akan menjadi simbol perwakilan. Merah berarti berani, putih berarti suci. Semoga bendera ini kuat berkibar selamanya. Terima kasih, Pak. Di atas kayu ini yang kau jahit ini, nasib bangsa kita sanjurkan. Sudah habis selesai, Mas. Besok pagi rakyat akan melihatnya berkibar di halaman depan. Pagi hari 17 Agustus 1945 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam hormat Soekarno. Dalam konferensi nomor 26 sudah dipenuhi oleh warga. Meski rasa baru selesai dibuat, semangat kemerdekaan tak terbentuk. Di bawah terik matahari, rakyat menunggu dengan segala saat selama Renata bersiap membacakan naskah yang akan mengubah sejarah bangsa selamanya. Saudara-saudara sekalian, ini kami menyatakan kemerdekaan kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! Merdeka!
Society, berita ini harus segera mengudara. Rakyat harus tahu, kita bukan lagi bangsa jajahan. Teks sudah rapi, Bung Dian. Perubahan tempo menjadi tempo, dan wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sudah saya kerjakan sesuai perintah Bung Karno. Barisan, pelopor, dan para pemuda sudah siap. Kami akan menempelkan selebaran ini di gerbong-gerbong kereta api dan tembok kota, biar seluruh Jawa tahu hari ini kita merdeka. Ingat, hati-hati dengan patroli Jepang. Nishimura memerintahkan pasukannya untuk menjaga keadaan tetap seperti semula atas perintah sekutu. Dan dipikirkan pada 17 Agustus 1945. Sebentar lagi sudah pergantian hari. Mulai adanya sebuah bangsa yang